wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi tentang kegiatan untuk mengidentifikasi dokumen pipa. Nah, ini kegiatan kita laksanakan sebelum kita melakukan proses pemeriksaan fisik pada jalur perpipaan. Ya. Untuk kegiatan identifikasi dokumen pipa ini merupakan langkah pertama sebelum kita melakukan proses inspeksi. Ya. Baru selanjutnya nanti kita mulai untuk pemeriksaan fisik jalur perpipaan. Nah, kegiatan identifikasi dokumen pipa meliputi beberapa hal, yaitu melakukan pemeriksaan dokumen pipa penyalur, ya, kemudian membuat laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dokumen pipa penyalur. Jadi, nanti Anda bertugas untuk memeriksa dokumen pipa penyalur dan memverifikasinya. Oh, untuk dokumennya tersedia. Tapi, misalkan setelah Anda verifikasi dokumen tersebut, misalkan sudah melewati masa berlaku misalkan, berarti itu tidak layak. Kalau Anda sudah periksa dokumennya ada dan ternyata masa berlakunya masih aktif, berarti dokumen tersebut setelah Anda verifikasi berarti layak. Nah, setelah itu Anda membuat laporan dari dokumen-dokumen yang sudah Anda periksa. Nanti Anda buat laporannya dan kemudian Anda membuat rekomendasinya dari hasil pemeriksaan dokumen pipa penyalur. Nah, dokumen-dokumen tersebut antara lain dokumen material pipa, contohnya mil sertifikatnya ada, serta komponen lainnya. Ya, kemudian ada sistem komponen pipa penyalur. Ya, nah di situ detail lengkap. Ya, ada flange-nya, kemudian ada valve-nya, dan kemudian mendukung perpipaan. Dokumennya lengkap, ya. Kemudian desain instalasi dan detail desain pipa, ya, itu lengkap. Berarti gambarnya lengkap, ya, gambar isometriknya lengkap, ya, semuanya lengkap gambarnya. Gambar desain dan gambar instalasi, ya, atau as-built drawing, ya. Pembangunannya di as-built drawing. Kemudian perhitungan konstruksi instalasi perpipaan dan konstruksi support system, berarti pembangunan atau perhitungan dulu, ya, support dan konstruksi untuk jalur perpipaan. Nah, ini harus lengkap, ya. Kemudian hasil survei. Jadi sebelum jalur perpipaan itu didesain, hasil survei lapangannya harus lengkap dulu. Oh, jalur perpipaan ini layak untuk ditempatkan di sini. Nah, hasil surveinya itu harus ada di lintang berapa, ya, itu harus jelas. Kemudian sertifikat kompetensi personil, ya. Ada pipe fitter, welder, kemudian examiner dari non-destruktif. Itu sertifikatnya harus jelas, ada, dan kemudian masa berlakunya pun masih valid, ya, masih bisa digunakan. Kemudian ketersediaan prosedur pengelasan dan prosedur pengujian WPS PGR itu harus jelas. Kemudian ada data desain safety relief, ya, hati valve,
ya, valve safety itu harus lengkap data desainnya. Kemudian data sistem proteksi korosi jalur perpipaan pun juga harus lengkap. Kemudian data riwayat pemeriksaan dan perawatan, berarti jalur perpipaan tersebut diperiksa dan dilakukan perawatan secara berkala atau tidak, itu harus jelas. Kemudian yang digunakan untuk identifikasi dokumen perencanaan atau riwayat data pipa pada industri. Ya, berarti ada historic card-nya, data riwayatnya juga untuk mengidentifikasi dokumennya ya. Nah, ini identifikasi dokumen perencanaan berarti dokumen desain ya. Selain gambar, dokumen perencanaan desain harus ada. Nah, di sini. Kemudian atau riwayat data pipa. Nah, desain ketebalan, misalkan desain ketebalannya ditentukan sekian inci, sekian mili. Kemudian dicek secara berkala, 1 tahun kemudian nilai ketebalannya sekian, sehingga riwayat data pipanya jelas. Dan dokumen lain yang perlu diidentifikasi. Nah, tujuan mengidentifikasi dokumen ya atau data riwayat pipa ini untuk menyesuaikan apakah dokumen yang Anda periksa itu sama dengan pipa yang mau Anda inspeksi. Ya, itu adalah tujuan dari mengidentifikasi dokumen pipa penyalur. Nah, kemudian di sini ada contoh executive summary ya untuk pembuatan kesimpulan dan rekomendasi pemeriksaan dokumen. Ya, tapi ini juga berlaku untuk kegiatan yang lain. Tapi secara general seperti ini. Nah, executive summary ini bisa Anda lihat diawali dengan pendahuluan. Contohnya di sini adalah dalam rangka memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan apa. Ya, dan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor berapa tentang keselamatan kerja pipa penyalur minyak dan gas bumi. Ya, dalam hal ini sebagai pemilik bermaksud melakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan terhadap berapa unit ya pipa penyalur tersebut. Nah, untuk melaksanakan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan instalasi pipa penyalur tersebut, kepala teknik perusahaan apa, berarti perusahaan owner usernya, menunjuk PT perusahaan inspeksinya, ya PT apa, dengan mengacu peraturan Menteri ESDM RI ya nomor 18 tahun 2018 tentang pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ya, di mana perusahaan inspeksi yang ditunjuk oleh kepala teknik tambang nantinya dapat membantu kepala teknik dalam melakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi pipa penyalur tersebut. Berdasarkan surat pemberitahuan, rencana inspeksi dan pemeriksaan keselamatan instalasi pipa penyalur kepada Ditjen Migas nomor sekian ya ini ya, nanti diisi nomor sekian, dan surat Ditjen Migas nomor sekian tanggal sekian. Perusahaan inspeksi telah diberikan izin oleh kepala teknik untuk melakukan proses pelaksanaan inspeksi
dan pemeriksaan keselamatan instalasi terhadap pipa penyalur. Nah, kemudian yang kedua yaitu lokasi pemeriksaan. Lokasi inspeksi dan pemeriksaan keselamatan terhadap berapa unit pipa penyalur yang terbentang di beberapa titik di area mana, ya, yang terdiri dari berapa klaster atau berapa segmen jalur instalasi pipa penyalur. Nah, kemudian yang ketiga adalah kode atau standar referensi. Ya, kode atau standar referensi yang digunakan untuk melakukan inspeksi, ya. Ya, kode atau standar yang digunakan dalam pemeriksaan keselamatan instalasi pipa penyalur tersebut adalah sebagai berikut. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ada Peraturan Menteri SDM RI ya Nomor 18 Tahun 2018. Kemudian ada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, ada ASME B318S tentang Managing System Integrity of Gas Pipeline, ya. Ada API standar 1160, 318, 314 dan seterusnya yang berhubungan dengan inspeksi. Kemudian yang keempat adalah data teknik, ya, meliputi ownernya siapa, location of pipeline-nya di mana, description-nya apa, ya ini flow line, line identification, ya. Kemudian koordinatnya di mana, service atau layannya apa, gas atau liquid atau yang lain ya. Kemudian construction code-nya memakai code apa? Di sini memakai code B313. Kemudian tahun dibangun ya atau digunakan itu tahun sekian. Kemudian pipe material dan flank materialnya apa? Ya ini A106 grade B, flanknya STM A105 ya. Pound 600 pound rating. Kemudian size pipanya, wall thickness-nya berapa, OD-nya berapa, kemudian panjangnya berapa ya. Panjang pipanya berapa. Kemudian maksimum allowable work pressure-nya berapa. Ya, ini perhitungan ya. Kemudian desain pressure-nya berapa, desain temperaturnya, kemudian safety device, alat keselamatannya apa, jenis valve-nya ya. Yang gunakan apa? Di sini gate valve dan check valve dan jumlahnya berapa unit. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah lingkup pekerjaan. Nah, lingkup pekerjaan ini selain penelaahan dokumen, ada kegiatan lain seperti pemeriksaan dokumen dan lain-lain. Jadi ini nanti yang dijelaskan hanya penelaahan dokumen. Nanti ada lanjutan lagi yang kedua yaitu ada pemeriksaan fisik dan lain-lain yang mungkin nanti akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Pertama, untuk penelaahan dokumen yaitu adalah penelaahan sertifikat persetujuan dari Ditjen Migas. Berarti sebelum dilakukan pembangunan itu dilakukan sertifikasi persetujuan kelayakan jalur perpipaan tersebut disetujui oleh Ditjen Migas atau tidak, ya. Dan masa berlakunya itu Anda cek sampai kapan. Kemudian penelaahan laporan hasil inspeksi yang pernah dilakukan, yaitu previous inspection. Dalam penelaahan hasil inspeksi terdahulu, PT yang menginspeksi melakukan penelaahan terhadap prosedur dan data-data laporan hasil pemeriksaan pemeliharaan, yaitu inspeksi dilakukan secara visual dan pemeliharaan melalui perlindungan korosi atau perlindungan katodik ataukah pitching.
Berarti data-data sebelumnya ini telah dilakukan secara visual inspeksinya, ya, dan pemeliharaannya melalui perlindungan korosi atau perlindungan katodik ataukah pijing. Ya, kesimpulannya bahwa dari hasil laporan dan data hasil inspeksi selama instalasi pipa penyalur tersebut terpasang sampai saat ini, ya, telah dilakukan perawatan secara internal dan berkala dengan melakukan corrosion monitoring setiap tahunnya. Kemudian pemeriksaan perlindungan korosi atau perlindungan katodik dan melakukan patroli di setiap jalur instalasi pipa penyalur. Maka disimpulkan kondisi instalasi pipa penyalur tersebut baik dan terawat. Berarti perusahaan ini sudah sering melakukan berkala inspeksi secara visual dan pemeliharaan perlindungan korosi atau perlindungan katodik ataukah pijing. Jadi disimpulkan terawat, ya, dalam kondisi baik. Selanjutnya penelahan data pembangunan. Penelahan data pembangunan ini kita butuhkan untuk diverifikasi karena data ini merupakan dokumen teknik setelah atau sebelum proses pembangunan instalasi pipa tersebut selesai. Jadi dokumen ini harus tersedia. Yang nantinya data teknis tersebut akan dijadikan sebuah dasar perhitungan ulang dengan kondisi pipa aktual saat ini, ya. Misalkan data desain dan kalkulasi, ya. MAWP-nya sekian, desain pressure-nya sekian misalkan. Ketebalan pipa aktualnya sekian yang kita ukur, kita sesuaikan dengan data required wall thickness-nya, ya. Ini data tersebut tersedia atau tidak. Kemudian data manufaktur, data record, kemudian gambar pembangunan dari jalur perpipaan, kemudian data emergency response prosedur, ya. Nanti data keselamatan jika terjadi darurat, ya. Nanti perusahaan harus tanggap darurat, bagaimana prosedurnya. Kemudian dokumen lingkungan, ya, UKL dan UPL. Kemudian data maintenance meliputi data operation dan maintenance prosedur. Kemudian record of inspection, ya, data record dan proses inspeksi, catatan kebocoran ada atau tidak, catatan ketebalan, catatan reparasi dan modifikasi, kemudian pijing record. Kemudian data cross section pipa, ya, dalam bentuk gambar. Kemudian ada enggak inspection patrollingnya. Kemudian ada sign atau marker di lapangan, itu ada marker yang diberi tanda di pipanya, itu sesuai enggak data dengan dokumen datanya, ya, lokasinya sama atau tidak. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian dilanjutkan penilaian perhitungan desain. Nah, penilaian ini perusahaan inspeksi melakukan penilaian terhadap tebal minimum yang dibutuhkan oleh instalasi pipa penyalur, ya, terhadap tekanan desain yang diterima sesuai dengan kode standar yang dipakai. Nah, ini ditabelkan seperti ini. Yang awal mulanya perusahaan dalam proses mendesain sudah menghitung berapa nilai required wall thickness-nya sesuai code yang dipakai, ya. Kemudian thickness aktualnya ini kita ukur di lapangan. Kita lakukan secara bertahap, ya. Berarti ini kondisi requirednya, kemudian ini aktualnya. Jikalau tebal
aktualnya ini lebih besar dibandingkan required thickness-nya, maka ini acceptable, disetujui ya. Jadi suatu sistem perpipaan nilai aktual thickness-nya tidak boleh lebih kecil daripada required. Ya. Nah, kemudian location class. Location class ini biasanya berhubungan dengan ASME B318 untuk penentuan ketebalan. Nah, location class ini berarti jalur perpipaan Anda melewati area mana. Ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini ada spot location. Nah, ini berhubungan dengan sign atau marker tadi. Jadi di jalur pipa, di bagian pipa mana, ini diberi tanda. Ya. Diberi tanda seperti lingkaran. Ya, nanti diukur aktual thickness-nya di lingkaran tersebut. Ya, kemudian dibandingkan dengan required wall thickness. Nah, itu dinamakan thickness monitoring location. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang minimum wall thickness, penentuan minimum wall thickness. Nah, kesimpulannya hasil kalkulasi mengacu pada SNI 3474 atau ASME B318 bahwa ASME B313 jalur tersebut dinyatakan bahwa tebal aktualnya masih lebih besar daripada tebal yang disyaratkan required wall thickness-nya. Serta MAWP hasil perhitungan lebih besar daripada desain pressure dari jalur pipa tersebut, sehingga pipa tersebut masih layak untuk beroperasi. Nah, di sini untuk data pembangunan pipanya memakai B313, tetapi untuk kalkulasinya mereka menggunakan B313. Nah, di dalam inspeksi pipa penyalur ataukah jalur pipa penyalur itu pastinya ada kaitannya dengan kode B313. Nggak mungkin B318, B314 itu berdiri sendiri. Pasti ada proses di situ. Makanya ada perusahaan yang memakai ASME B313. Ya. Karena B314, B318 hanya untuk transportasi saja. Padahal di industri migas itu pastinya selain transportasi pun harus ada bagian proses. Nah, kemudian selanjutnya penelaahan riwayat penggunaan dan pemeliharaan yang disebut historikat. Jadi perusahaan inspeksi harus melakukan pemeriksaan terhadap historikat. Ya, yaitu pelaksanaan pemeriksaan dan pemeriksaan maintenance yang pernah dilakukan. Pergantian servis jika ada. Kemudian pergantian repair atau alterasi. Alterasi ini artinya adalah perubahan jalur pipa ya. Kemudian jika ada atau sudah pernah terjadi kegagalan itu harus didokumentasikan. Ya, apapun yang terjadi selama jalur pipa tersebut beroperasi harus didokumentasikan. Nah, kesimpulannya bahwa hasil laporan dari dokumen historikat pipa penyalur selama beroperasi tidak pernah mengalami pergantian dan belum pernah sama sekali mengalami kejadian kegagalan operasi yang dapat membahayakan pipa penyalur. Kemudian penelaahan gambar perencanaan. Ya, perusahaan inspeksi melakukan penelaahan terhadap kondisi pipa penyalur secara aktual. Sistem pengaman pipa penyalur. Sistem pengaman penyalur adalah safety device. Safety valve-nya tadi ya. Ada safety check valve ya atau safety valve atau relief valve ya. Apakah masih sesuai dengan gambar desain awal pipa penyalur atau tidak? Berarti Anda harus cek gambar desain dengan kondisi gambar atau real kenyataan di lapangan
itu masih sesuai tanpa adanya alterasi atau perubahan. Ya, itu harus Anda cek. Ya. Jikalau hasil penilaian terhadap as-built instalasi pipa penyalur secara keseluruhan tidak ada perubahan, berarti cukup sesuai dengan aktual di lapangan. Ya. Pastinya kalau sistem perpipaan ini beroperasi terus-menerus dan sering dilakukan maintenance, pastinya akan ada sedikit perubahan, tapi diharapkan tidak adanya alterasi. Mungkin kalau terjadi kegagalan, mungkin bisa saja dilakukan alterasi atau perubahan, karena itu sangat berpengaruh terhadap sifat mekanik, ya, ataukah nilai tegangan pada jalur perpipaan tersebut. Karena nilai tegangan jalur perpipaan tersebut pastinya sudah diperhitungkan di desain. Kemudian penilaian prosedur operasi dan perawatan. Nah, prosedur operasi dan perawatan ini harus ditelaah atau diperiksa. Tujuannya untuk menjaga kondisi lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar pengoperasian stasiun penyalur itu aman. Adapun perawatan tersebut meliputi perlindungan korosi atau perlindungan katodik, yaitu hasil inspeksi dari sistem perlindungan katodik. Ya. Kemudian pengukuran ketebalan ulang secara rutin. Nah, pengukuran ketebalan aktual itu dilakukan secara rutin, tetapi harus mengikuti aturan yang ada, karena untuk mengukur ketebalan itu jenjang waktunya, selisih waktunya itu ada perhitungannya. Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian pembersihan jalur pipa right of way dari tumbuhan atau tanaman yang mengganggu. Kemudian kegiatan patroli yang telah dilakukan sebagai bentuk sebuah perawatan dari instalasi pipa penyalur. Berarti benar-benar jalur tersebut dimonitoring secara berkala. Kriteria penerimaan sesuai dengan code and standar yang berlaku. Kesimpulannya, bahwa jalur perpipaannya telah dilakukan secara internal. Ya, perawatannya dilakukan secara internal oleh pihak owner ataukah pihak ketiga dalam periode tertentu. Berarti selalu dimonitoring. Kemudian penelaahan dokumen lingkungan UKL dan UPL. Ya. Penelaahan dokumen ini merupakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan oleh perusahaan tersebut. Ya. Jadi harus ada dokumen ini. Berarti sebelum pembangunan itu harus memiliki izin. Kemudian selama proses beroperasi harus dapat izin dari institusi lingkungan atau Kementerian Lingkungan. Ya, harus dilakukan pelaporan secara rutin. Nah, kesimpulannya dalam hasil penelaahan dokumen UKL dan UPL, ya, telah dilakukan proses upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, ya, dan dilakukan pelaporan secara rutin. Nah, ini yang diharapkan. Harus ada dokumen UKL dan UPL. Kemudian penelaahan dokumen Emergency Response Procedure atau ERP. Nah, dokumen ini merupakan keseriusan dari perusahaan dalam hal kesiapan jikalau nanti terjadi situasi yang darurat di area jalur perpipaan.
misalkan ada kebakaran, kemudian ada peledakan atau apapun, itu harus ada emergency response prosedur. Apa saja harus dilakukan jikalau terjadi emergency atau situasi darurat. Ya. Dalam hasil penelaahan dokumen perusahaan telah menyiapkan prosedur dengan nomor sekian, di mana dalam prosedur tersebut berisikan rincian ruang lingkup sistem tanggap darurat, rencana kegiatan simulasi tanggap darurat, dan penanggulangan tanggap darurat. Berarti, misalkan terjadi kebakaran, kita harus melaksanakan apa? Kita harus lari ke tempat mana? Nah, itu harus jelas. Nah, ini dokumen ini harus diolah oleh seorang K3 ya untuk pembuatan emergency response prosedur. Ini harus ada karena ini bukti keseriusan dari perusahaan untuk tanggap darurat. Ya. Kemudian setelah itu untuk mempermudahnya, yaitu membuat lembar checklist identifikasi dan pemeriksaan dokumen pipa. Ya, membuat seperti ini untuk mempermudah. Nah, contohnya di sini yaitu dokumen material pipa dan komponennya itu jelas mil sertifikatnya. Contohnya, dokumen ini ada, berarti dokumennya ada. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan contohnya adalah misalkan identifikasi sertifikatnya materialnya adalah A106 grade B misalkan. Nah, kemudian dokumennya diperiksa ya. Ternyata dokumennya sama dengan A106 grade B, maka identifikasinya, dokumennya ada, hasil pemeriksaannya memenuhi. Nah, jikalau di dokumennya ternyata ini, misalkan materialnya adalah A106 grade C, ternyata di lapangan setelah diperiksa itu menggunakan material A106 grade B. Nah, itu tidak sesuai kan, maka Anda centang tidak memenuhi. Ya. Atau paling gampangnya, kalau ini kan posisinya tidak bisa cek di lapangan, kesesuaian milik sertifikat dengan detail desain. Ya, misalkan di dokumen Anda ini A106, dokumen sertifikatnya A106 grade B, dan di detail desainnya A106 grade B, maka identifikasi dokumennya ada, hasil pemeriksaannya memenuhi. Ya, kalau di mil sertifikatnya A106 grade B dan hasil pemeriksaan di detail desain gambarnya EPI5L misalkan grade B, maka itu tidak sesuai, tidak memenuhi. Berarti Anda centang identifikasi dokumennya ada, tapi hasil pemeriksaan tidak memenuhi. Anda beri keterangan bahwa dokumen pipa tersebut tersedia, tetapi hari hasil pemeriksaan tidak memenuhi karena materialnya tidak sesuai. Kemudian detail desain sistem perpipaan, ya. Gambarnya ada, kemudian kelengkapan data, wall thickness-nya ada, ya. Itu semuanya harus ada di sini. Ada sertifikat layak operasi dari Kementerian ESDM. Nah, itu harus jelas semuanya di sini. Kemudian ada sertifikat personil, pipe fitter, welder, NDE examiner. Ya. Jikalau Anda identifikasi tersebut ada, tersedia dokumennya,
Kemudian Anda cek ya hasil pemeriksaannya. Dokumen tersebut ya sesuai atau tidak dengan ya ID card dari personil tersebut. Itu langkah awalnya. Anda cek ID card-nya. Kadang di lapangan banyak ditakutkan personil yang melakukan pengujian atau melakukan pengelasan itu tidak sesuai dengan orangnya. Nanti itu harus Anda cek sertifikatnya sesuai enggak dengan ID card-nya dengan orangnya tersebut. Ya. Selanjutnya Anda cek sertifikat tersebut masih valid atau tidak, kadaluarsa atau tidak. Ya. Kalau dokumennya ada, kemudian kadaluarsa ya Anda berarti tentang tidak memenuhi. Kalau masih berlaku, Anda tentang memenuhi. Ya. Kalau ID card dengan sertifikatnya sama ya ada dan memenuhi. Ya. Kalau sertifikatnya ada tapi hasil pemeriksaannya bukan orangnya, berarti ya ada tapi tidak memenuhi dan Anda beri keterangan di sini. Ya. Misalkan sertifikatnya ada tetapi masa berlakunya sudah habis, misalkan Anda tulis di sini. Kemudian prosedur non-destructive examination. Prosedurnya ada atau tidak, liquid penetran, apakah examination, ataukah ultrasonik. Paling sering untuk jalur perpipaan ada menggunakan ultrasonik ya, ultrasonik dan lain-lain. Kemudian di dalam pengelasan ada prosedur WBS, ya. Kemudian ada PGR-nya, itu ada atau tidak. Sesuai dengan detail desain atau tidak WBS-nya itu. Nah, itu harus sesuai. Materialnya sama atau tidak, ya. Itu harus jelas. Kemudian harus dilas menggunakan jenis las apa, itu harus sama. Kalau nggak sama, berarti ya tidak memenuhi. Jadi WBS dan PGR harus disesuaikan dengan detail desain, entah itu dari gambar. Ya, itu kan di gambar harusnya harus jelas datanya. Kemudian sistem proteksi korosinya ada atau tidak, data riwayat pemeriksaan dan perawatan atau tidak, kemudian prosedur konstruksi dan instalasi ada atau tidak, kemudian dokumen lingkungan itu ada atau tidak. Ya. Nah, saya hanya menulis sampai 9 saja, tapi bisa saja di lapangan lebih dari 9, ya. Jadi dokumen-dokumen lain bisa saja ditambahkan di sini. Tapi mungkin yang paling banyak dibutuhkan datanya adalah detail desain. Selain gambar, itu ada data ketebalan, ya. Kemudian data emergency, ya. Kemudian data yang lain, data ERP ya, data yang lain dan lain-lain ya, datanya banyak lagi. Bisa Anda cek lagi di file ini tadi ya. Nah, semuanya ini harus Anda buat. Nanti dari dokumen yang sudah diberi perusahaan, itu Anda buat checklist seperti ini. Dan setelah itu, Anda buat executive summary seperti ini. Ya, Anda buat executive summary seperti ini. Minimal Anda ada penelaahan laporan, pembuatan laporan, serta Anda memberikan kesimpulan ini. Karena executive summary ini kita gunakan untuk membuat sertifikat hasil inspeksi. Ya, jadi tidak cukup hanya laporan dan kesimpulan saja, tetapi harus ada sertifikat inspeksi. Nah, seorang inspektur pipa penyalur bertugas membuat executive summary ini.
Executive summary ini Anda tanda tangani, setelah itu Anda berikan ke user atau owner untuk dibuatkan sertifikat inspeksi. Ya. Berarti harus Anda buat gambarannya seperti ini. Tapi bisa saja perusahaan inspeksi memiliki kriteria tersendiri, tapi secara umum ya seperti ini. Ya. Terima kasih untuk materi kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.